نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ووله إلى يوم القيامة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dengan hak, dengan benar, dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai seorang yang berserah diri kepada Allah sebagai seorang muslim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, rasa syukur yang tak terhingga mari sama-sama kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, kerabat, sahabat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Malam hari ini kita akan mengangkat tema tentang salat. Judulnya adalah salat. Nanti kajian kita ini bisa pian lihat di YouTube TCA Channel. Nah, jadi Ulun dan kawan-kawan ini membuat channel namanya TCA Channel. TCA itu singkatan dari Taman Cinta Al-Quran. Karena alhamdulillah kami diamanakan oleh Allah itu mengelola sekolah tahfiz Quran. Mulai TK, SD, SMP, insya Allah tahun ini ada SMA-nya. Nama sekolahnya SD Taman Cinta Al-Quran, SMP Tahfiz Quran Taman Cinta Al-Quran, sekolah menengah atas Tahfiz Quran Taman Cinta Quran, taman kanak-kanak Tahfiz Quran Taman Cinta Al-Quran. Jadi mulai TK sampai SMA itu anak-anak terus menghafal Quran. Nah, jadi ini artinya membiasakan, program pembiasaan supaya kita terbiasa dalam hidup ini menghafal Quran sejak usia dini. Jadi mulai TK itu anak-anak sudah menghafal Quran. Alhamdulillah di wadah kami itu anak-anak TK usia 3, 4, 5 tahun ada yang hafal 1 juz Al-Quran, ada yang hafal 2 juz Al-Quran, bahkan ada yang tamat TK hafal 3 juz Quran ada. Tamat TK usia 6, 7 tahun sudah hafal 3 juz Al-Quran. Anak SD alhamdulillah di wadah kami kelas 4 sudah ada yang hafal 15 juz Al-Quran. Nah, karena dari kecil itu dibiasakan. Jadi kalau setiap tahun aja misalnya 1 juz saja. Di TK 3 tahun 3 juz, di SD 6 tahun 6 juz sudah 9 juz, tambah SD, tamat SMP insya Allah anak-anak kita sudah menjadi seorang hafiz Al-Quran. Nah, maka kami kegiatan-kegiatan sekolah kami termasuk juga kegiatan-kegiatan dakwah ulun sebagiannya ada di YouTube namanya Taman Cinta Al-Quran TCA Channel. Nah, barangkali ini nanti malam hari ini bisa nanti pian juga lihat di YouTube. Kalau ada yang kurang paham nanti bisa ditanya di channel YouTube kami. Salat ini adalah sesuatu yang sangat istimewa. Dalam hadis dikatakan seluruh amal ibadah kita itu ditentukan oleh salat kita. Kalau salat kita benar, kalau salat kita baik,
Kalau salat kita itu diterima oleh Allah, maka seluruh amalan kita juga akan diterima oleh Allah. Yang pertama dihisab di yaumil akhir adalah salat. Sebaliknya, kalau salat kita salah, kalau salat kita tertolak, tidak diterima oleh Allah, maka amal ibadah apapun yang kita lakukan juga akan ikut tertolak. Kalau begitu menjadi penting bagi kita ini seharusnya memperhatikan benar tentang salat ini. Mempelajari dengan benar apa itu salat, bukan sekedar tahu bacaannya, tapi mengerti apa sesungguhnya hakikat, nilai, makna di balik setiap gerakan salat yang kita lakukan. Lewat kumandang azan itu Allah sudah memberikan satu sinyalemen bahwa salat itu merupakan kunci kemenangan. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Mari dirikan salat, mari raih kemenangan. Itu artinya kalau orang benar-benar menegakkan salat, dia pasti meraih kemenangan dalam hidupnya. Menang di dunia, menang di akhirat. Sukses di dunia, sukses di akhirat. Salat merupakan kunci kesuksesan hidup kita ini. Jadi kalau seandainya kita ingin memperbaiki diri kita, memperbaiki keluarga kita, bahkan memperbaiki keadaan bangsa Indonesia ini, kuncinya ada pada salat kita. Kalau seandainya semua umat Islam, karena kita Indonesia ini mayoritas Islam, kalau seandainya semua umat Islam mengerjakan salat dengan benar, memahami salat dengan benar, itu dipastikan keadaan negeri kita ini akan menjadi negeri yang dimenangkan oleh Allah. Menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang baik, negeri yang berlimpah rahmat Allah, negeri yang berlimpah ampunan Allah. Kalau seandainya salat itu benar-benar dilaksanakan oleh seluruh umat Islam, seluruh umat Rasulullah. Cuman masalahnya tidak semua umat Rasulullah ini menjalankan salat. Tidak semuanya. Kalau dihitung kira-kira Bapak Ibu mana yang banyak? Banyak yang salat atau banyak yang tidak? Kira-kira lebih banyak yang mana Bapak Ibu? Islam yang betul-betul Islam yang sejati, Islam yang benar-benar menegakkan salat, atau lebih banyak Islam tapi tidak mengerjakan salat? Kalau memang seandainya banyak yang mengerjakan salat, maka harusnya setiap salat lima waktu Masjid Istiqomah ini penuh orangnya. Harusnya. Kalau memang banyak. Masjid penuh, musola-musola penuh. Kalau memang seandainya semua umat Islam mengerjakan salat, maka seluruh masjid-masjid, seluruh musola-musola yang ada di tempat kita ini penuh seberataan. Penuh semuanya. Tapi ternyata kan tidak demikian. Ini alhamdulillah masih mending ramai. Coba kalau subuh kena, gimana? Tinggal kai-kai aja lagi di depan sini kan. Tinggal kai-kai sudah, tinggal sedikit orangnya lagi. Maka pantas kita belum meraih kemenangan. Kata Rasulullah, Islam itu akan menang suatu saat nanti kalau sholat subuhnya itu sudah sama seperti sholat Jumat. Pinanya masih lawas lagi pinanya nih. Ya Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan sabda Rasulullah ini, Islam itu akan jaya, akan bangkit kembali, akan menang kata Rasulullah kalau sholat subuhnya sudah sama seperti sholat Jumat. Pinanya lawas masih. Mudah-mudahan dengan kajian malam hari ini kita semakin tergerak, terdorong hati kita untuk memakmurkan rumah Allah ini. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan rumah Allah, masjid-masjid, adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirnya. Ayo ramai-ramai mulai malam hari ini raih kemenangan lewat salat kita. Raih kesuksesan. Yang mau menang, yang mau sukses, sukses sebagai orang tua, sukses sebagai ibu, sukses sebagai suami, sukses sebagai anak, sebagai pelajar, sebagai pengusaha, sebagai pejabat, sebagai apapun, kunci kesuksesan itu ada bagaimana cara kita menyikapi sholat yang kita lakukan. Jangan sholat hanya sebatas lepas kewajiban aja. Kebanyakan kita ini sholat hanya selepas kewajiban aja. Kalau seandainya tidak diwajibkan, barangkali kan ada orang yang sholat karena ada kewajiban, dosa meninggalkannya, lalu kita kerjakan. Ini sudah bagus, kualitas orang yang menganggap sholat itu sebagai kewajiban sudah baik.
Tetapi orang yang mengerti, memahami bahwa sholat itu tidak sekedar kewajiban, namun sholat merupakan kunci sukses kemenangan, kunci sukses keberhasilan. Kalau kita pahami begitu, maka semua orang itu akan terdorong untuk mengerjakan sholat. Kenapa? Fitrah manusia semuanya mau sukses. Yang jadi pedagang kan mau dagangannya sukses. Yang lagi sekolah mau sukses. Yang jadi pejabat mau sukses. Allah katakan bahwa kunci kemenangan itu ada pada sholat. Nah, sekarang malam hari kita perhatikan apa itu sholat. Orang memahami sholat itu selama ini dipahami sholat itu adalah sembahyang. Sholat itu adalah prosesi kita menyembah Tuhan, namanya sholat. Ini kenapa demikian? Kenapa orang mengartikan sholat itu dengan sembahyang? Karena ini pengaruh agama yang lain. Karena di tempat kita di Indonesia ini lebih dulu masuk agama Hindu, lebih dulu masuk agama Buddha. Kata-kata sembahyang itu berasal dari agama Hindu Buddha. Sembahyang, menyembah Sang Hyang. Nah, kalau dibawa ke Mekah padakan sembahyang, kadang ngerti orang Arab sana. Kita bawa ke Arab sembahyang, kadang ngerti orang Arab. Mereka taunya sholat, mereka taunya solu. Nah, begitu kan? Yang pernah pergi ke Mekah haji sana Madinah, solu. Orang kenal dengan kata-kata sholat, kenalnya kata-kata solu. Kata-kata sembahyang tidak dikenal. Yang dikenal kata-kata sembahyang itu di Indonesia ini. Kenapa? Karena memang agama Hindu yang lebih dulu masuk, agama Buddha yang lebih masuk. Mereka menyebut istilah mereka beribadah namanya sembahyang, menyembah Sang Hyang. Nah, kalau gitu kita jangan pakai kata-kata sembahyang. Ajarkan kepada anak-anak kita dengan sebutan sholat. Ayo sholat nak, ayo kerjakan sholat. Nah, biasakan untuk menyebut yang hak, yang benar. Merubah kebiasaan. Karena sholat itu bukan sembahyang. Ulun katakan sekali lagi, sholat bukan sembahyang. Kalau begitu apa itu sholat? Kata-kata sholat itu berasal dari kata-kata shollu, yang dia berarti masuk. Sholat, shollu itu artinya masuk. Masuk kemana? Masuk ke dalam dimensi keilahian. Masuk ke dalam sibghat Allah. Wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu muhsinun. Sibghat Allah, celupan Allah. Jadi solu itu adalah masuk ke dalam sibghat Allah, masuk ke dalam celupan Allah. Seperti orang yang masuk ke dalam sungai, ke dalam air, itu solu namanya. Kalau kita masuk ke dalam tempat satu gedung seperti ini namanya dakhala. Masuk ke dalamnya namanya dakhala. Kita masuk ke dalam masjid ini. Zat masjid ini tidak nempel kepada kita. Kita ada di dalam masjid, tapi zat masjid tidak nempel ke dalam diri kita. Tapi kalau kita masuk ke dalam air, nempel tidak zatnya? Nempel. Bahkan masuk sampai ke dalam pori-pori kita tuh masuk. Makanya kalau kita masuk ke dalam air, kita keluar dari air dingin. Kenapa? Zat-zat air masuk ke dalam pori-pori kita. Itu namanya solu. Menyatu, zat air itu menyatu dengan tubuh kita. Nah, sholat itu demikian. Masuk kita dalam dimensi keilahian, masuk dalam celupan Allah. Ibaratnya, pian kenalnya yang namanya wantek. Wantek pewarna tahu? Kalau ada air wantek warnanya biru. Air wantek tadi kita aduk warnanya biru. Kita masukkan baju yang berwarna putih beberapa saat ke dalam celupan yang berwarna biru tadi. Ketika kita angkat, kira-kira baju tadi jadi warna apa, Bapak? Jadi warna apa, Ibu? Baju yang putih tadi berubah menjadi warna biru karena dia sudah masuk ke dalam celupan tadi itu. Berubah yang putih menjadi biru. Nah, sholat itu demikian. Kita masuk dalam dimensi keilahian sehingga kita dipengaruhi oleh suasana keilahian itu. Itu namanya sholat. Oleh karena itu yang namanya sholat itu, yang namanya sujud, bukan cuma jasadnya sujud, tapi jiwanya, batinnya juga ikut sujud. Solu, masuk ke dalam dimensi keilahian. Itu namanya sholat. Lalu selama ini barangkali kita sholat tapi tidak masuk. Allahu Akbar. Dia tidak masuk ke dalam dimensi keilahian. Fisik kita sholat, pikiran kita kemana-mana terbangnya.
Jiwa kita melayang kemana-mana. Badan kita di sini, fisik kita di sini, tapi pikiran kita, jiwa kita, batin kita ada di pasar, ada di kantor, ada di pekerjaan. Itu tidak solu, itu tidak masuk namanya. Itu tidak masuk dalam dimensi keilahian. Itu sebabnya sholat yang kita lakukan tidak mampu mempengaruhi kita. Sebagaimana tadi warna biru bisa mempengaruhi warna yang putih tadi. Celupan warna biru, masuk baju warna putih, diangkat, ikut terpengaruh, warnanya berubah jadi biru. Harusnya kalau kita benar-benar masuk dalam dimensi keilahian, maka sholat itu akan mempengaruhi orang yang melakukannya sholat tadi itu. Makanya Allah katakan, sholat itu mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacalah wahyu Allah yaitu Al-Qur'an. Di rumah-rumah kalian kata Allah, baca Quran, wa aqimis shalah, dan tegakkan salat. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Tetapi pada kenyataannya banyak orang yang salat tetap berbuat keji, banyak orang yang salat tetap berbuat mungkar. Kenapa demikian? Karena dia tidak masuk ke dalam salat tadi itu. Dia tidak masuk ke dalam dimensi keilahian. Fisiknya salat, jiwanya tidak. Fisiknya sholat, pikirannya tidak. Sholat yang seperti ini barangkali Allah katakan fawailul lil musallin, celaka orang yang sholat, alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Dalam sholatnya dia lalai. Harusnya dalam sholat itu mengingat Allah. Aqimis sholata li dzikri. Tegakkan sholat untuk mengingat Allah. Tetapi banyak orang yang sholat yang diingatnya bukan Allah. Yang diingatnya apa? Pekerjaannya. Yang diingatnya istrinya, suaminya, anaknya, bisnisnya, dompetnya, dan lain sebagainya. Tadi dompet hilang, lupa naruh di mana. Begitu kita sholat langsung ingat di dalam sholat tadi. Ya Bapak, Ibu, sering gitu ya. Kita mau sholat dompet kita hilang, lupa naruh di mana. Di mana tadi dia meletakkan dompet tadi? Begitu dalam sholat ingat dia. Oh iya ya, di atas lemari dompet tadi. Nah, gimana ini orang yang demikian sholatnya tidak masuk ke dalam dimensi keilahian, maka sholat itu tidak mampu merubah diri kita menjadi seseorang yang jauh lebih baik. Padahal seharusnya setiap kita sholat pasti ada perubahan lebih baik. Pasti ada sesuatu yang berpengaruh. Karena kita sudah masuk dalam dimensi keilahian, masuk dalam suasana keilahian, maka Allah sedang mempengaruhi kita. Kalau sudah orang dipengaruhi oleh Allah, maka sifat-sifatnya akan mencerminkan sifat-sifatnya Allah. Allah itu pengasih, penyayang. Maka orang yang masuk dalam dimensi keilahian, benar sholatnya, pasti jadi orang yang pengasih dan penyayang. Allah itu maha adil. Maka orang yang sholat pasti berlaku adil. Allah itu latif, maha lembut. Orang yang benar sholatnya pasti jadi orang yang lembut hatinya, lembut jiwanya. Allah itu aziz, maha kuat, maha perkasa. Orang yang benar sholatnya pasti jadi orang yang kuat, jadi orang perkasa. Tidak mudah berkeluh kesah. Tidak gampang berkeluh kesah. Orang-orang yang betul-betul masuk dalam dimensi keilahian. Itu namanya sholat. Masuknya kita dalam dimensi keilahian, sehingga sholat itu mampu merubah diri kita menjadi seseorang yang jauh lebih baik, bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Maka kita perlu perbaiki sholat kita itu, supaya kalau kita sholat benar-benar masuk dalam dimensi keilahian tadi. Sallu, jangan sampai cuma fisik kita yang sujud, tapi jiwa, batin kita, pikiran kita tidak akan sujud kepada Allah. Buat zahir batin kita semuanya ikut tunduk patuh kepada Allah. Kalau sholat itu kita lakukan dengan benar, sholat itu akan menjadikan kita orang yang menang dalam kehidupan ini. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ini panggilan azan tadi. Jadi panggilan azan itu supaya kita menang. Maka semakin kuat panggilan azan itu semakin bagus. Karena sholat mengajak orang menang. Azan itu mengajak supaya kita menang. Semakin terdengar suaranya kemana-mana, itu semakin baik.
Maka kalau ada orang misalnya azan suaranya pelan, begimit suaranya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata Rasul, ini kata imam-imam, kata alim ulama, kalau ada orang-orang yang azan tuh suaranya pelan, lemah, kada bersemangat, ganti dengan orang-orang suaranya lantang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, lantang suara itu supaya terdengar kemana-mana. Coba kalau sholat subuh azannya pelan, as-salatu khairum minan naum. Nah, makin guring orang. Yang manggilnya letoy, apa ya, lemas lah, apa tuh bahasa letoy. Yang manggil azan lemah suaranya. As-salatu khairum minan naum. Lemah aja, yang orang kena bangun. As-salatu khairum minan naum. Kencang suara orang azan tuh. Nah, kalau suara azan kencang tuh setan, jin, iblis lari, terkencing-kencing lari. Nah, kalau kita pelan suaranya lemah, salatu khairum, tidur yang dengarnya. Maka yang memanggil azan harus suaranya lantang. Nah, supaya kalau misalnya suaranya lemah, speakernya kencangkan. Pasang speaker banyak-banyak supaya suaranya kuat. Maka itu caranya. Kebetulan suaranya lemah. Gimana supaya nyaring? Speakernya digancangi suaranya. Oh, jadi suaranya terbantu. Nanti anak bulan puasa, bapak ibu kancangi suara speaker di istiqomah nih. Wow, supaya suara terdengar kemana-mana. Supaya jin-jin, setan-setan, iblis-iblis lari seberataan di bulan Ramadan nanti. Nah, ini Allah sudah manggil kita. Yang mau menang, perhatikan sholat. Yang mau sukses, perhatikan sholatnya. Jangan sekedar lepas kewajiban, tapi sikapi, pahami, maknai bahwa sholat itu kunci untuk meraih sukses dalam hidup kita. Oleh sebab itu kita kalau mau sholat tuh serius, sungguh-sungguh. Masuk masjid, kata Quran mengatakan, pakai pakaianmu yang terbaik, yang paling bagus, yang paling baik, bersih, harum, wangi setiap kali masuk ke dalam masjid. Supaya kualitas sholat khusyuk tadi dapat. Mari sudah kita kaji. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Beruntung orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Nah, orang yang khusyuk inilah yang masuk dalam dimensi keilahian tadi itu. Orang-orang yang selalu masuk dalam dimensi keilahian, masuk dalam sibagat Allah, dalam celupan Allah adalah orang-orang yang salatnya khusyuk. Bagaimana supaya sholatnya khusyuk itu? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Yaitu orang yang menyangka bahwa dia bertemu dengan Rabbnya. Sholat itu Bapak Ibu media kita untuk bertemu Allah. Makanya perlu Rasulullah Isra Mi'raj. Peristiwa Mi'raj Rasulullah adalah Rasulullah bertemu dengan Allah di Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah. Kapan waktunya kita bertemu Allah? Rasulullah bertemu Allah lewat peristiwa Isra Mi'raj, langsung naik ke langit ketujuh sampai Sidratul Muntaha bertemu dengan Allah. Nah, kita kapan waktunya bertemu dengan Allah? Setiap hari kita bisa bertemu Allah. Kapan itu? Sewaktu kita sholat. Sholat itu media kita untuk bertemu dengan Rabb kita Allah. Sholat itulah peristiwa Mi'rajnya kita orang beriman. Maka ada satu kalimat hikmah mengatakan as-salatul mi'rajul mu'minin. Ini kalimat yang sangat kita kenal, ya kan? Ya, insya Allah kita semua tahu dengan kalimat ini. As-salatul mi'rajul mu'minin. Salat itu merupakan mi'rajnya orang beriman. Waktu Rasulullah mi'raj bertemu Allah, apa yang Allah ucapkan kepada Rasulullah? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kapan kita baca itu Bapak Ibu? Kapan Ibu kita baca itu? Pada saat kita tahiyat awal atau akhir. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu adalah ucapan ketika Rasulullah bertemu Allah dalam peristiwa Mi'raj. Allah menyapa Rasulullah dengan ucapan Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Maka Rasul menjawab Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Rasulullah tidak egois, tidak mengatakan Assalamu alayya, tapi Assalamu alayna, selamat sejahtera atas kami semua.
wa ala ibadillahi sholihin, semua hamba-hambamu yang soleh. Selamat sejahtera ya Allah atas seluruh hamba-hambamu yang soleh. Rasulullah tidak mengatakan selamat atasku, tapi selamat atas kita semua. Selamat atas umatku, selamat atas hamba-hambamu yang soleh. Peristiwa Mi'raj itu kita lakukan di dalam sholat tadi. Makanya kalau kita sholat, misalnya ini jar orang Banjar itu apa tuh? Nganing dah. Kemana-mana pikiran itu hilang, melayang kemana-mana. Minimal paling tidak pada tahiyat akhir itu konsentrasi lah. Tadi tak kemana-mana rakaat 1 itu kada tahu kita ini rakaat berapa nih, 2 atau 3 nih. Ada orang sholat kada tahu. Tadi imam baca surah apa lah? Tadi waktu rakaat kedua tadi imam baca surah apa? Bayangkan itu suara imam tadi lantang terdengar, tapi ada orang yang kada tahu. Tadi imam baca surah apa yuk? Jangan-jangan tadi ulun baca kadang tahu. Insya Allah tahu. Apa kira-kira ibu-ibu? Di rakaat pertama ulun baca surah apa tadi? Alah dia berarti mendengar. Di rakaat kedua? Surah apa ibu-ibu? Surah At-Takatsur. Alhaakumut takatsur. Nah ada bapak-bapak ibu-ibu, orang yang sholat itu tidak tahu tuh. Ketika selesai sholat dia tanya sama temannya, tadi imam baca surah apa yuk di rakaat kedua? Benar Bapak Ibu-ibu, kita pernah mengalami hal yang seperti itu. Kita tidak tahu imam baca surah apa. Pernah mengalami hal yang demikian? Pernah? Pernah, ulun pernah. Kalau tahu kelapen. Kalau ulun pernah mengalami, sampai ulun tanya sama teman, tadi imam tadi baca surah apa yuk? Nah itu pikiran kita entah kemana-mana dalam sholat itu. Nah kalau pemikiran kita sudah terbang ke mana-mana, minimal pada saat tahiyat akhir konsentrasilah. Sebab itu peristiwa Mi'raj. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka. Jangan sampai dari akhir sampai selesai salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kada tahu peristiwa apa yang terjadi dalam sholat tadi itu. Kita tidak masuk di dalam sholat, tidak tahu sudah rakaat berapa, tidak tahu apa yang dibaca imam, tidak ngerti apa-apa, tak tahu sholat itu sudah selesai. Ada orang-orang yang sholat seperti itu. Inilah Allah katakan orang yang sholat, tapi dia lalai di dalam sholatnya tuh dia lalai. Padahal sholat itu kata Allah, aqimis sholata lidzikri, tegakkan sholat untuk mengingatku. Tapi banyak orang yang sholat yang diingatnya bukan Allah, namun yang diingatnya segala macam urusan dunia. Yang begitu sholatnya tidak masuk dalam dimensi keilahian, tidak shallu ke dalam sholat. Kalau orang sholatnya benar, dia masuk dalam dimensi keilahian, dia khusyuk sholatnya, pasti akan terjadi perubahan besar dalam hidupnya. Dia akan menjadi pribadi yang jauh lebih baik daripada yang sebelumnya. Habis sholat semakin baik, habis sholat semakin baik, habis sholat bertambah kebaikannya. Semakin sholatnya benar, semakin banyak kebergunaannya, kemanfaatannya di tengah-tengah masyarakat. Nah itu artinya orang yang benar sholatnya. Maka kita perlu refleksi diri. Kita perlu berkaca, kita melihat bagaimana sholatnya kita lakukan dan apa yang kita kerjakan setelah kita mengerjakan sholat. Habis sholat tadi kita ngapain? Habis sholat ini boleh ke rumah apa yang digawe? Ya, kalau kita sholat rajin, tapi sampai di lingkungan rumah kita, di lingkungan kampung kita rajin juga ngerumpi. Sholatnya rajin tapi ngerumpi rajin juga. Sholatnya rajin tapi menyambati orang tuh rajin juga. Sholat rajin tapi gibah rajin juga. Ini berarti orang tersebut belum masuk dalam dimensi keilahian. Hanya jasadnya yang sholat tapi jiwanya belum sujud kepada Allah. Kalau jiwanya sudah sujud kepada Allah, itu pasti berubah. Orang yang tadi pemarah, orang yang tadi itu mudah emosi, dengan sholat yang benar akan jadi orang yang penyabar. Orang yang tadinya bakhil, orang yang tadinya kikir, dengan sholat yang benar, hilang kebakhilannya, hilang kekikirannya, hilang tamaknya, akan menjadi orang yang dermawan, akan menjadi orang yang gemar menolong membantu orang lain. Orang yang tadinya angkuh, orang yang tadinya sombong, dengan sholat yang benar akan hilang keangkuhannya, akan hilang kesombongannya. Dia paham, dia sadar bahwa yang tinggi itu Allah. Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Maka kita baca dalam kita sujud, Subhana rabbil a'la wa bihamdi. Bahwa yang a'la itu, yang tinggi adalah Allah yang tinggi. Kita bukan orang-orang yang tinggi, kita orang-orang yang rendah.
Kita hamba Allah yang hina, yang banyak salahnya, yang banyak buruknya, yang banyak dosanya. Maka orang yang benar sholatnya itu akan hilang seluruh keangkuhannya. Itu tandanya dia sudah shollu, dia sudah masuk ke dalam sholatnya itu. Oleh karena itu kita perlu berkaca diri, jadikanlah sholat yang kita lakukan benar-benar mampu merubah pribadi-pribadi kita. Ini yang pertama. Yang kedua, sholat itu mengajarkan dua hal kepada kita. Bapak Ibu, sholat itu secara sederhananya dia mengajarkan dua hal kepada kita. Pertama, sholat mengajarkan soal bicara. Yang kedua, sholat mengajarkan soal tindakan. Dalam hidup manusia tidak akan pernah lepas dari dua hal. Kalau tidak berbicara, dia pasti bertindak, melakukan sesuatu. Sama semua manusia. Dalam hidup semua manusia akan berbicara, semua manusia akan melakukan tindakan. Walaupun ada orang yang tidak mampu berbicara, orang bisu, dia tetap berbicara dengan bahasa isyarat. Sholat itu mengajarkan bicara. Orang yang benar sholatnya itu, maka bicaranya pasti benar. Bicaranya ahsanu qaulan, bicaranya baik. Orang yang sholatnya baik, dampaknya bicaranya akan baik. Jadi orang-orang yang benar sholatnya tidak mau lagi kalau bicara itu asal-asal bicara aja, asal-asal berpandir aja. Makanya Rasulullah mewanti-wanti, mengingatkan kepada kita semua, kul khairan aw liyasmut, katakan yang baik, kalau tidak diam. Nah, orang yang benar sholatnya itu dia betul-betul menjaga lisannya. Menjaga lisannya untuk tidak berbicara sesuatu yang buruk, sesuatu yang tidak mendatangkan kebergunaan manfaat. Setiap dia bicara pasti membawa nilai kebaikan. Orang yang benar sholatnya itu bicaranya tentang kebenaran, bicaranya tentang ayat-ayat Allah. Coba kita dalam sholat, yang kita bicarakan ayat Allah semua. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Tidak ada bicara yang lain dalam sholat. Karena boleh kita sambil sholat, mau kemana? Sudah makan belum? Nah, batal sholat kita. Tidak ada bicara yang lain di dalam sholat kecuali kita membaca ayat-ayat Allah. Maka orang yang sholatnya benar dalam kehidupan, setiap dia berbicara keluar ayat Allah dari lisannya, dari mulutnya. Setiap dia bicara pasti mengandung hikmah, mengandung kebaikan. Yang dia bicarakan sesuatu yang benar. Orang yang benar sholatnya, bicaranya akan benar. Yang kedua, mengajarkan soal tindakan. Coba kita perhatikan, apa tindakan kita dalam sholat. Setiap kita bergerak, Allahu Akbar, kita ruku, Allahu Akbar. Kita sujud, Allahu Akbar. Bagi dari sujud, Allahu Akbar. Setiap kita bergerak, berpindah dari satu gerakan ke gerakan yang lainnya, kita selalu menyebut Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Ini maknanya bahwa dalam kehidupan itu apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan itu dalam rangka membesarkan Allah. Orang yang benar sholatnya dalam kehidupan dia akan membesarkan Allah, bukan membesarkan dirinya, bukan jadi orang yang angkuh, jadi orang yang sombong. Orang yang benar sholatnya itu tindakannya apapun yang dia lakukan dalam rangka membesarkan Allah. Dia bersedekah karena Allah. Dia sholat karena Allah. Dia berpuasa karena Allah. Dia pergi haji karena Allah. Bukan karena riya, bukan karena ingin pamer, bukan karena ingin dipanggil orang yang terhormat, Bapak haji, ibu haji, bukan. Tapi dia melaksanakan seluruh ibadah itu niatnya semata-mata lurus karena Allah. Allahu Akbar. Hatinya mengatakan yang besar hanya Allah. Dia kalau dia berbuat baik, dia mengatakan aku bisa berbuat baik karena Allah memberikan kebaikan. Tidak ada kesombongan. Kita bisa nolong orang lain karena Allah membantu kita. Kita bisa memberikan rezeki kepada orang lain, memberi uang kepada orang lain karena Allah memberikan kita rezeki. Maka orang yang paham ini, dia sadar ini, tidak ada angkuh, sombong sedikit pun dalam dirinya. Setiap kebaikan yang dia lakukan, dia tahu semua itu datang dari Allah. Kita cuma sebagai distributor aja Bapak. Cuma menyalurkan aja. Allah memberikan kita rezeki, kita salurkan lagi kepada orang-orang yang membutuhkan.
Nah, ini orang yang paham dengan kualitas sholat tadi ini. Inilah orang yang masuk masuk dalam dimensi keilahian tadi, bicaranya benar, tindakannya amal soleh. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Dan siapakah yang lebih baik? Wa man ahsanu qawlan. Siapakah yang lebih baik perkataannya? Mimman da'a ila Allah, daripada orang-orang yang mengajak kepada jalan Allah. Jadi orang yang benar salatnya itu selalu mengajak orang untuk da'a ila Allah, mengajak orang kepada Allah. Salat itu kan ajakan untuk kepada Allah. Tinggalkan semua jual beli dunia, datang dulu ke rumah Allah, penuhi panggilan Allah, da'a ila Allah. Mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan, dan beramal kebaikan. Wa qala innani, baru boleh dia mengatakan innani minal muslimin, sesungguhnya aku ini orang Islam. Kita baru boleh mengatakan, Bapak Ibu, sesungguhnya aku ini orang Islam. Ada syaratnya. Apa syaratnya? Pertama, ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Ucapannya baik, ucapannya benar, selalu mengajak orang kepada jalan Allah. Itu tanda orang muslim itu begitu. Orang muslim selalu mengajak kepada kebenaran. Orang muslim selalu mengajak kepada jalan Allah, tidak mengajak kepada kemaksiatan, tidak mengajak kepada keburukan, selalu mengajak kepada kebaikan. Lisannya itu ahsanu qaulan, baik kata-kata yang keluar dari mulutnya. Makanya kita kalau sudah sholat, kita sudah bagus, sudah benar, berhenti, stop ngomongin orang lain. Jangan lagi ngomongin orang lain. Jangan lagi banyak menceritakan aib orang lain. Aib kita banyak. Jangan lagi mencari salah orang lain. Salah diri kita sendiri banyak. Ini orang yang memaham dengan sholat. Inilah orang yang mengerti tentang sholat ini. Dia selalu berusaha sholat itu dijadikan media bagi dirinya untuk meningkatkan kualitas diri. Mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan, dampak orang yang benar sholat, ucapannya benar, tindakannya amal soleh. Wa 'amila shalihan, baru dia katakan innani minal muslimin, sesungguhnya aku ini termasuk orang muslim. Jadi tidak sembarangan Bapak Ibu kita mengaku orang muslim, itu ada syaratnya, ada persyaratannya. Inilah namanya muslim sejati, bukan muslim KW-KW. Kalau muslim KW-KW ya sekedar mengaku muslim, tapi tidak baik ucapannya. Dia mengatakan muslim, tapi kalau bicara kotor, kalau bicara jorok, kalau bicara bohong, dusta. Dia mengaku Islam, mengaku muslim, tapi ucapannya tidak mencerminkan keislamannya itu. Ini namanya muslim KW-KW. Muslim sejati, muslim yang muslim yang original itu adalah ucapannya ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Dan itu diajarkan lewat sholat tadi itu. Jadi kita kalau mau memeriksa, sudahkah kita ini sholat, sudahkah kita shollu dengan benar, lihat setelah sholat apa yang kita ucapkan. Kalau setelah sholat sudah hilang segala ucapan yang jelek, hilang ucapan yang buruk, hilang bohong kita, hilang dusta kita, itu tanda sholat kita sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dengan sholat yang kita lakukan, kita melakukan amal soleh, itu tanda sholat kita diterima oleh Allah. Orang yang demikian itulah baru berhak mengatakan wa qala innani minal muslimin, sesungguhnya aku termasuk dari orang Islam. Kalau ucapan kita sudah benar, tindakan kita sudah benar. Sholat itu mengajarkan kepada kita untuk bicara benar, bertindak benar. Sesuai bicara dengan tindakan. Harus sesuai bicara dengan tindakan. Jadi kalau bicaranya benar, tindakannya pun benar juga. Karena ada juga orang bicara benar, tindakannya salah. Tidak sesuai bicara dengan tindakan. Jadi ada satu anekdot lelucon ini. Jadi ada orang bilang begini, kalau orang India itu dia banyak bicara, sedikit bertindak. Orang India asal ketemu pohon nyanyi dia. Itu film dia asal ketemu pohon nyanyi dia. Banyak bicaranya, sedikit tindakannya, sedikit kerjanya. Itu orang India. Banyak bicara, sedikit tindakan. Kalau orang Jepang itu
sedikit bicara, banyak tindakannya. Jarang-jarang Jepang pandir, kalau ketemu orang, hai, sudah cukup. Sedikit bicaranya, tapi tindakannya banyak, kerjanya banyak. Kalau orang Amerika, banyak bicara, banyak juga kerjaannya. Bicaranya banyak Amerika tuh. Iya kan? Banyak bicaranya orang Amerika, tapi banyak juga kerjaannya. Nah, kalau orang kita ini apa yang dibicarakan lain dengan apa yang dikerjakan. Dia belum begitu. Kalau orang kita apa yang dibicarakan tidak sesuai dengan apa yang dikerjakan. Orang yang sholatnya benar sesuai bicara dan tindakan tadi itu. Bicaranya benar, tindakannya benar. Bicaranya ahsanul qalam, tindakannya amal soleh. Sholat yang benar akan menghasilkan bicara dan tindakan yang benar. Maka mari sama-sama kita membaca diri kita semua. Bagaimana sholat yang sudah kita lakukan selama ini? Sudah berapa ribu rakaat yang kita kerjakan? Dari kecil sampai sekarang sudah ribuan rakaat. Bagaimana kualitas bicara kita? Bapak Ibu sekalian, bagaimana kualitas bicara kita? Ayo jangan bicara yang sembarangan. Apalagi di rumah Allah ini. Apalagi dalam masjid. Jangan bicara yang sembarangan. Di dalam masjid tidak ada bicara yang lain kecuali kita membicarakan tentang kebesaran Allah. Di masjid ini tempatnya. Nah, jadikan diri kita ini orang yang selalu berusaha untuk memperbaiki kualitas bicara kita dan kualitas tindakan kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi satu masukan, satu koreksi bagi diri kita semua untuk selalu meningkatkan kualitas sholat kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan bagi kita semua untuk dapat meningkatkan kualitas sholat yang kita kerjakan, sehingga sholat yang kita lakukan benar-benar mengantarkan kita semua menjadi orang yang menang dalam kehidupan, baik di dunia dan menang di akhirat. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.